Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Masih berada di dalam seri keluarga yang teratur dan terjamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam episode anak-anak yang diberkati Tuhan. Nah, tips and tricks yang dapat saya berikan adalah yang pertama, untuk anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah orang tuamu. Apapun yang dilakukan oleh orang tuamu, tetap engkau menghormati orang tua. Karena kalau engkau menghormati orang tua, firman Tuhan katakan, engkau akan panjang umur dan engkau akan diberkati. Yang kedua, anak-anak dilahirkan di dalam rumah untuk bisa membungkam musuh dan pendendam. Jadi anak-anak punya tujuan yang mulia untuk membungkam semua musuh dan pendendam. Yang ketiga, anak-anak harus menjadi anak-anak panah yang tepat sasaran. Sehingga ketika diarahkan itu menjadi tepat sasarannya. Anak-anak menjadi anak-anak yang benar-benar diberkati oleh Tuhan karena mau mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tuanya. Lalu, yang keempat, anak-anak menerima didikan dan ajaran, perintah atau arahan, dan teguran. Dan dengan memeliharanya. Jadi setelah dididik, diajar, ditegur, itu dipelihara. Bukan dicuekin begitu saja, bukan acuh tak acuh, tetapi dipelihara untuk kemudian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi anak-anak. Sehingga anak-anak bisa bertumbuh dalam kondisi yang jauh lebih baik. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Baik secara mental maupun secara lahiriah. Tuhan yang akan memberkati ketika anak-anak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua, mau mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tua. Yang kelima, anak-anak harus taat dan akurat. Maksudnya apa? Ketika diberitahu oleh orang tua harus melakukan apa? Taati dan akurat melakukannya. Kalau diminta sesuatu, sedetil-detilnya harus sama seperti yang dikatakan oleh orang tua. Lalu selanjutnya yang keenam, memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Jadi anak-anak jangan memakai emosi saja karena masih muda, lalu seringkali memakai emosi tanpa berpikir panjang. Tetapi anak-anak harus punya kebijaksanaan, memakai akal budinya sehingga ketika menghadapi dunia luar, tidak bersama-sama dengan keluarga, anak-anak bisa hidup, ya, tidak ditipu oleh orang lain dan juga tidak pernah kena tipu karena anak-anak bijaksana dan berakal budi. Yang ketujuh, anak-anak akan menjadi tanda dan alamat. Ketika orang tua berfungsi dengan baik, maka anak-anak pun yang taat dan akurat akan menjadi tanda dan alamat. Setiap kali ada teman-temanmu yang ada masalah, ada kesusahan, mereka tahu siapa alamatnya yang harus dicari. Ya, siapa orangnya yang harus dicari supaya mereka bebas dari masalah. Sehingga ketika anak-anak menjadi tanda dan alamat, maka anak-anak bisa membawa sebanyak mungkin teman-temannya kepada Tuhan, mempertobatkan mereka sehingga mereka semua menjadi bagian dari kerajaan. 8. Anak-anak menjadi anak perjanjian. Nah, saudara harus tahu, sebagai anak-anak, engkau adalah anak perjanjian. Pertama, perjanjian antara orang tua dengan engkau, tetapi engkau juga punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, orang tua punya perjanjian dengan Tuhan dan perjanjian itu turun kepada anak. Sehingga anak bisa mendapatkan perjanjian yang sama seperti bapaknya dan juga anak sendiri memiliki perjanjian dengan Tuhan. Sehingga perjanjiannya semakin lengkap, semakin sempurna. Lalu, yang ke-9. Anak-anak memiliki pengenalan akan Tuhan yang progresif. Yang berasal dari Bapa. Jadi bukan berasal dari yang lain, tetapi berasal dari Bapa. Pengenalan akan Tuhannya selalu bertambah-tambah. Tidak pernah stuck.
tidak pernah berhenti di tempat. Selalu ada pengenalan Tuhan yang baru lagi. Ada pengenalan Tuhan yang baru lagi. Dan ini diperolehnya bukan dari luar, tetapi dari Bapa. Yang terakhir, saya mau beritahu kepada anak-anak, jangan memiliki nafsu yang seperti Esau. Ya, ini nafsu yang membuat Esau menjual hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Ya, hanya sepiring kacang merah, tetapi hak kesulungannya hilang. Itu sebabnya anak-anak jangan punya nafsu yang rendah. Ya, jangan punya emosi yang berlebihan sehingga nafsumu menjadi rendah. Engkau tidak bijaksana, engkau tidak berakal budi. Engkau bijaksana, engkau berakal budi, dan jangan punya nafsu yang rendah. Maka saudara semua, anak-anak yang ada di dalam keluarga, engkau akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsen Triputra. Kita masih berada pada seri keluarga yang teratur dan terjamin. Dan pada hari ini kita khususnya pada episode anak-anak yang diberkati Tuhan. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria, dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita masih berada dalam seri keluarga yang teratur dan terjamin. Ya. Tapi hari ini kita dalam episode anak-anak yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak sudah seharusnya menghormati kedua orang tua kita. Ya. Tetapi apakah sikap dan peran orang tua itu dapat mempengaruhi sikap hormat dari anak-anaknya? Iya, itu pasti. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua itu kan berdampak kepada anaknya. Ya. Anak-anak bisa menghormati orang tua karena orang tua memang layak dihormati. Tetapi memang kan di dalam kehidupan ini ada beberapa orang tua yang tidak berfungsi secara akurat. Nah, yang jadi pertanyaan kan, nah untuk anak bagaimana? Anak tetap harus menghormati. Sekalipun orang tua tidak akurat, tidak berfungsi dengan baik, tetapi rasa hormat harus tetap ditanamkan dalam setiap hati anak-anak, ya. Jadi semua yang berfungsi sebagai anak itu harus menghormati orang tuanya, sekalipun orang tuanya tidak berfungsi. Ya. Karena begini, di mata Tuhan, bagian anak ya bagian anak, bagian orang tua ya orang tua. Artinya begini, kalau anak tetap menghormati orang tua, Tuhan akan berurusan dengan orang tua. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Izinkan Tuhan yang bekerja. Jangan anak punya keinginan untuk mengubah orang tua. Nggak akan bisa. Iya. Paling kalau mau anak mendoakan. Tetapi biarkan Tuhan yang proses orang tua sampai orang tua berubah. Iya. Sampai orang tua berfungsi dengan baik. Karena bagi anak-anak itu bagiannya itu di Ulangan pasal 5 ayat 16. Ya, coba ya kita lihat Ulangan 5 ayat 16 supaya jelas kenapa anak-anak harus tetap menghormati orang tua sekalipun orang tua tidak berfungsi. Ya. Ayat 16 dari Ulangan 5, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, di sini tidak diberitahu hormatilah ayahmu dan ibumu kalau dia baik kepadamu. Nggak ada kalau, nggak ada jika. Terus hormatilah ayahmu dan ibumu, dan tidak ada kelanjutannya, dan jangan hormati kalau dia tidak berfungsi. Kalau mereka tidak berfungsi, nggak ada. Ayatnya cuma hormatilah ayahmu dan ibumu seperti. Nah, seperti apa? Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi yang Tuhan perintahkan apa? Hormati.
hormati ayah dan ibu. Tapi mereka berbuat semena-mena. Mungkin saya suka dihajar ya dengan keras, saya dididik dengan keras gitu. Ya, kan kita punya Tuhan. Makanya Tuhan bilang seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Iya. Jadi nggak peduli orang tuanya mau bagaimana, tetap hormati. Tetap itu adalah bagian dari si anak. Bagian anak menghormati. Iya. Tetapi supaya orang tua berubah, kan ini yang memerintahkan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan, beritahu kepada Tuhan, bukan beritahu masalahnya karena Tuhan Maha Tahu. Beritahu apa yang kita rasakan, tujuannya apa? Bukan supaya Tuhan tahu apa yang kita rasakan karena Tuhan sudah tahu. Iya. Tapi tujuannya kita yang tahu, yang kita rasakan ini benar atau enggak. Supaya kita dibenerin sama Tuhan. Iya. Dibenerin oleh Tuhan. Sikap hati kita kepada orang tua itu harus seperti apa? Ya, karena Tuhan ada alasannya. Kalau engkau menghormati ayahmu dan ibumu, tujuannya supaya lanjut umurmu. Maksudnya kita panjang umur. Jangan kita cuma ulang tahun aja dinyanyikan panjang umurnya, tetapi dalam realitanya nggak panjang umur. Kita panjang umur dan bukan cuma panjang umur, dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Jadi pertama yang harus kita tahu, kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, firman Tuhan katakan kita akan baik keadaannya. Di mana? Di tanah yang diberikan Tuhan. Iya. Artinya, kalau kita menghormati orang tua, Tuhan akan memberkati kita. Pertama dengan umur yang panjang. Tapi kalau umur yang panjang dan keadaannya tidak baik, kan ini umur yang panjang itu bikin kita susah. Iya, iya. Nah, Tuhan kan nggak mau. Tuhan itu kan kalau kasih kita sempurna. Yes. Kita diberikan umur yang panjang, tetapi kita juga diberikan keadaan yang baik. Keadaan yang baiknya di mana? Bukan di rumah orang tua, tapi di tanah yang diberikan Tuhan. Artinya Tuhan akan berurusan dengan kita dan memberkati kita, memberikan kita tanah. Kalau sekarang artinya tanah itu adalah rumah. Iya, iya. Jadi kita udah punya rumah sendiri. Yes. Tuhan pasti akan memberkati kita. Itu sebabnya kalau kita kurang menghormati orang tua, kadang hidup kita agak susah. Karena firman Tuhan pasti bekerja. Kita mau percaya atau tidak percaya, firman Tuhan akan bekerja. Iya. Makanya kita lebih baik menghormati orang tua, menghormati ayah kita, ibu kita. Supaya apa? Ketika kita sudah diberikan tanah oleh Tuhan, kita akan panjang umur dan kita akan baik keadaannya. Yes, yes. Oh, kalau kita menghormati ayah dan ibu, kita pokoknya nggak usah melihat. Kalau ayah ibu kita berfungsi dengan baik, ya puji Tuhan. Kalau tidak berfungsi dengan baik, kita tetap harus menghormati. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita tanah supaya apa? Supaya orang tua, ayah dan ibu kita bisa melihat bahwa sekalipun mereka melakukan hal yang tidak baik kepada anak, anak tetap menghormati orang tua. Dan Tuhan akan membuka mata mereka bahwa dengan menghormati orang tua, anak ini diberkati oleh Tuhan. Iya. Akan ada tanah, akan ada rumah. Bahkan kalau janji Tuhan kepada orang-orang yang merebut tanah Kanaan, itu mereka punya rumah dan isinya. Iya. Dan isinya itu kualitasnya baik semua. Yes. Jadi jangan lupakan, hormati ayahmu, ibumu, supaya engkau menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Yes. Jadi kita tetap harus menghormati orang tua, biar keran-keran berkat tuh nggak tertutup dalam hidup kita. Iya. Ya. Yes. Nah, ada juga nih maksud dari anak memiliki tujuan yang mulia untuk membungkam musuh dan pendendam. Itu sebenarnya bagaimana sih Bang Mul aplikasinya? Nah, jadi anak yang dilahirkan itu kalau sudah dididik dengan tepat, ini akan membungkam musuh dan pendendam.
Ya. Nah, seperti apa aplikasinya? Kita lihat dulu Mazmur 8 ayat 2. Mazmur 8 ayat 2 atau ayat 3 kalau di kitab tertulis itu, kitab cetak. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan. Iya. Untuk apa? Untuk membungkam musuh dan pendendam. Coba kita lihat dalam versi firman Allah yang hidup. Engkau telah mengajar anak-anak kecil untuk memuji Engkau. Biarlah teladan mereka mempermalukan dan membungkam musuh-musuhmu. Jadi ini yang dibilang apa tadi dikatakan membungkam musuh dan pendendam di firman Allah yang hidup. Ini dikasih tahu caranya, yaitu teladan. Teladan anak-anak itu yang membuat musuh itu dipermalukan dan dibungkam. Iya. Yes. Jadi berarti anak-anak yang di dalam Tuhan ini punya sikap yang berbeda. Coba kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 ini surat dari Paulus kepada Timotius, dan Timotius ini kan masih muda banget. Jadi waktu masih muda dia itu sudah menjadi gembala. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kalau orang tua yang memiliki anak, memiliki anak dan anak ini menjadi teladan, karena kan yang membungkam musuh dan pendendam itu adalah teladan dari anak-anak. Iya. Nah, kalau anak-anak ini makin bertambah umur, lalu dia menjadi teladan sejak masih mudanya, teladannya bukan teladan untuk musuh. Firman Tuhan katakan teladan bagi orang-orang percaya. Kenapa bukan teladan bagi musuh? Karena kita kalau menjadi teladan buat musuh tetap bukan teladan. Iya. Makanya firman Tuhan katakan kita teladan bagi orang-orang percaya. Artinya apa? Kita jadi pola, kita jadi contoh bagi orang-orang percaya lainnya. Yes. Kita masih muda, kita menjadi contoh bagaimana hidup anak-anak muda yang seharusnya. Nah, di mana saja dalam perkataan. Perkataan kita ada isinya, bukan perkataan kosong. Kalau kita ngomong, itu ada isinya. Iya. Bukan ngomongnya dirangkai dengan kata-kata yang bagus, bukan. Tetapi ada isinya. Kita ini berilmu bukan karena pengetahuan dunia ini yang kita pelajari, tetapi karena pengetahuan dari sorga yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita menjadi teladan dalam perkataan. Ketika kita berkata-kata, orang yang lemah tiba-tiba dibangkitkan. Orang-orang yang sakit dari perkataan kita disembuhkan. Yes. Nah, ini teladan bagi orang-orang percaya. Lalu dalam apalagi dalam tingkah lakumu. Kita bertingkah laku ini beda banget. Ya, sementara anak-anak lain mungkin ugal-ugalan. Kalau istilahnya kalau hidup semau-maunya. Lagi mau apa, ya udah dia lakukan itu. Tetapi anak yang di dalam Tuhan ini beda. Iya. Dia melakukan apa? Ketika orang tuanya memberikan perintah, dia ikuti. Yes. Anak-anak yang lain, wow, main-main gitu. Dia beda. Ya, bukan main-main tapi yang lain. Saya ingat ketika saya bertobat, itu di sekolah saya lagi sering-seringnya digandrungi banget itu volleyball ya. Jadi main volley. Pertama-tama waktu saya belum bertobat, ada persekutuan, saya diajak untuk ikut serta, saya nggak mau karena belum bertobat. Jadi saya berkata, oh saya lebih suka main volley, jadi saya main volley.
Ya, biarlah yang berdoa, yang ibadah persekutuan, ya saya main volley. Tetapi ketika Tuhan menjamah saya dan saya bertobat, udah mulai berubah. Main volley dengan persekutuan, kayaknya lebih indah persekutuan. Jadi saya masuk dalam persekutuan itu. Iya. Ya, jadi mulai sikapnya beda, tingkah lakunya beda. Ya, ketika harus menghadapi apa-apa, tadinya takut, ketika sudah ada di dalam Tuhan, berani. Tapi berani secara benar, gitu. Jadi kita berani sampai akhirnya dipercayakan untuk mulai pimpin apa. Nah, sikap kita mulai beda. Apakah saya jadi nggak main volley? Saya tetap main. Tetapi ada waktunya. Iya. Waktunya lebih tertata. Kapan main, kapan belajar, kapan bersekutu. Jadi berubah semuanya. Ya. Nah, Tuhan bekerja di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, lalu di dalam kasih. Kita harus punya kasih. Kasih kita, tapi bukan kasih yang mengharapkan supaya kita dikasihi juga. Tidak. Tapi kita mengasihi orang lain karena kita tulus mengasihi. Tidak ada embel-embel yang lain. Tidak ada pamrih apapun juga. Iya. Tetapi kita punya kasih, bukan kasih yang bisa dimanfaatkan juga. Yes. Jadi karena ada orang kalau tahu, udah jadi Kristen, berarti kasih dong. Kita dimanfaatkan orang karena kasih, boleh dong bantu gua ini. Kita nggak dapat apa-apa, dia mah dapat semuanya, kita yang bantuin terus. Nah, kasih di dalam Tuhan bukan kasih yang mudah dimanfaatkan. Iya. Kita bisa tegas kalau itu tidak benar. Karena dasar kasih kita bukan kasihan, bukan apa kata orang, tapi dasar kasih kita adalah firman. Yes. Dasar kasih kita adalah kebenaran. Jadi di mana ada kebenaran, di situ kita menunjukkan kasih kita. Di mana tidak ada kebenaran, kita akan tunjukkan ketegasan kita bahwa itu tidak benar. Iya. Ya, jadi harus tahu kita jadi teladannya itu seperti itu. Apa? Lalu dalam kesetiaan. Nah, anak muda kan banyak yang nggak setia. Tetapi kita beda. Ini setia. Ini tiap kali persekutuan ada terus nih. Yes. Nggak, sekarang lagi males, nggak ikutin moodnya. Tidak moody. Jadi tiap kali ada persekutuan, ikut. Ada doa nih, ada prayer group. Kita mau juga ikut. Supaya apa? Supaya kita dibangkitkan terus. Yes. Karena hari-hari ini Tuhan mau menyatakan kuasanya di dalam kehidupan orang-orang benar. Amin. Itu sebabnya anak-anak, khususnya anak-anak muda, ayo bangkit di dalam Tuhan. Raih masa depanmu. Jangan mau ditipu oleh ilah zaman ini. Jangan mau ditipu oleh musuhmu. Tetapi raih masa depanmu di dalam Tuhan. Yes. Dan itu adalah masa depan yang gilang gemilang. Tuhan memberkatimu. Lalu selanjutnya, selain di dalam kesetiaan, dalam kesucian juga. Nah, anak muda itu menjaga kesucian. Yeah. Kenapa? Karena anak muda sudah ditebus oleh darah Yesus yang suci. Jadi darah Yesus itu sudah menyucikan, menebus dosa dan menyucikan kita. Iya. Nah, anak muda itu kelihatan kesuciannya. Maksudnya gini, kalau yang pria itu nggak sembarangan main colek-colek wanita, enggak. Dia menghormati wanita. Ya, yang wanita juga enggak sembarangan, pakai baju sembarangan, enggak. Kita tahu ada kesucian di dalam kehidupan anak-anak muda. Yes. Jadi kita bisa melihat, ini anak muda yang berbeda. Nah, kehidupan yang seperti ini membuat musuh diam. Iya. Kenapa? Dia mau mengambil kita? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Udah ada darah Yesus di situ, udah ada Roh Kristus di situ. Musuh mau melakukan apa-apa kepada kita nggak bisa. Udah ada Roh Kristus, ada pagarnya. Yes. Nggak bisa melakukan apa-apa, itu sebabnya dia diam saja.
Sama seperti iblis waktu mencoba Yesus, lalu Yesus memberikan firman, ya, mengalahkannya dengan firman. Yang dilakukan iblis apa? Diam. Iya. Dia disuruh pergi, dia nggak ada bilang, Tuhan, saya perginya entaran lagi ya. Saya masih betah di sini di padang gurun. Nggak begitu. Yesus bilang, hanya engkau pergi. Iya. Bahkan sebelum pergi, dengar firman dulu. Yesus kan kasih firman lagi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Baru pergi dia. Nggak bisa apa-apa. Jadi musuh akan diam saja. Nah, orang tua akan sangat-sangat dihormati dengan anak-anak yang diberkatinya seperti ini. Yes, Ya. haleluya, haleluya. Biar kita semua menjadi anak-anak yang benar-benar diberkati Tuhan. Iya. Nah, untuk kita kan sebagai anak-anak ini kan kita juga merupakan anak panah. Iya. Dan anak-anak panah yang tepat sasaran. Nah, untuk tepat sasaran kan kita artinya butuh pemanah yang benar juga, Iya, pemanah yang tepat juga gitu. Artinya ini ada kolaborasi antara anak dengan orang tua ya, Bang. Iya. Kita kan kalau diibaratkan sebagai anak panah, firman Tuhan katakan di Mazmur 127, anak-anak muda itu seperti anak panah yang dilesatkan. Jadi dilesatkan ya. Nah, waktu dilesatkan mungkin nggak enak. Karena kan sebelum melesat ditarik dulu. Iya. Ditarik ke belakang dulu. Nah, anak muda itu harus mengalami pembentukan. Ada proses pembentukan. Iya. Siapa yang memprosesnya? Bapaknya. Orang tuanya. Dibentuk, itu sebabnya ada diajar, ada diarahkan, ada ditegur. Dan kalau tingkah lakunya keterlaluan, dihajar. Supaya kembali ke tempat semula, supaya bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan. Iya. Jangan sampai hilang hak kesulungan seperti Esau. Ya kan? Nah, jadi anak panah mau dilesatkan. Dan bagi pemanah ini disebut pahlawan. Iya. Bagi pahlawan, dia akan memanah dengan tepat sasaran. Tetapi dengan catatan, anak panah harus bersedia. Pertama, diruncingkan. Ujungnya diruncingkan. Karena kalau tidak diruncingkan, tepat sasaran, nggak nancap, jatuh. Kan kita nggak mau jadi anak yang jatuh. Kita mau jadi anak yang langsung tepat sasaran, mengenai. Jadi destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita benar-benar terjadi. Iya. Kan yang tahu destiny kita itu orang tua. Bapak kita, jadi biar dilesatkan. Terus harus merelakan diri juga. Sebelum dilesatkan harus ditarik-tarik dulu. Terkadang kan gak enak itu ditarik. Ini seperti dikembangkan nih kapasitas rohnya. Kan gak enak. Doa bahasa roh, aduh gimana ya. Tapi harus. Iya. Karena kalau sudah seperti itu, begitu dilesatkan bagian pahlawan, dia pasti mau mengarahkan dengan tepat sasaran. Di bagian anak, biarkan dirimu dibentuk. Biarkan dirimu diproses supaya engkau tepat sasaran. Iya. Karena ketika tepat sasaran, yang berada di tepat sasaran adalah anak panah. Justru anaknya yang untung ya, Bang. Bukan pahlawannya kan, Iya, anak iya. panahnya yang di sana. Anak panah yang bisa menikmati. Iya. Ketika tepat sasaran, anak panahnya dihormati, diberkati. Tuhan memberkati. Karena anak muda ini mau seperti anak panah yang dilesatkan oleh pahlawan. Iya. Jadi jangan takut. Ingat sekali lagi, kalau orang tua bukan pahlawan, bukan pemanah yang handal, engkau masih punya Bapa rohani. Yes. Dan bisa dipastikan, Bapa rohani yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan, itu adalah seorang pahlawan. Iya. Dan pasti mengarahkan untuk tepat sasaran. Yes. Amin. Jadi tidak akan berubah. Pasti tepat sasaran. Tapi bagian anak, relakan hidupmu dibentuk. Iya. Ada keinginanmu, aduh saya nggak mau lurus begini, saya mau badannya meliuk.
Lah waktu dilesatkan, nanti kemana-mana jadinya. Nggak tepat sasaran. Padahal bagi pahlawan ini sudah tepat sasaran. Ya, jadi pasti bagian bapak maunya anak ini tepat sasaran. Iya. Tapi bagian anak harus bersedia. Diruncingkan, ditarik ke belakang dulu. Iya. Ya, sepertinya nggak enak. Tetapi kemudian kalau sudah dilesatkan, itu kecepatannya luar biasa. Kalau sudah dilesatkan, nggak jatuh. Dia akan menancap pada masa depan yang gilang gemilang. Amin. Diberkatilah anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan Yes. dan mengikuti proses pembentukan dari bapaknya. Iya, amin. Haleluya. Nah, Bang Mul, kita juga sebagai anak nih, kita kan harus memelihara ajaran, teguran, nasihat dari orang tua kita. Tapi itu terkadang ketika melaksanakannya nggak semudah untuk ngomongnya. Nah, itu sebenarnya gimana, Bang Mul? Caranya supaya kita anak-anak benar-benar bisa memelihara itu semua. Iya, setiap ajaran yang sudah diterima, bagaimana dipeliharanya? Ditulis. Iya. Ditulis. Jadi tertulis kan? Kalau jadi tertulis, diperkatakan. Ingat, Yesus punya firman. Tapi firman itu baru berkuasa ketika Yesus perkatakan. Ya, ketika Yesus perkatakan baru iblis diam. Iya. Kalau Yesus diam saja, iblis ngomong terus. Tapi Yesus perkatakan. Jadi sesuatu yang ditulis. Ajarannya kan pasti ajaran firman. Dideklarasikan. Iya. Nah itu artinya dipelihara. Lalu diimajinasikan. Nah, kita harus tahu begini. Kenapa kita harus ajaran, arahan, ya kita perkatakan. Gunanya, gini, kita sudah banyak mendapat perkataan-perkataan dari dunia ini, ya. Atau kita bukan mendengar saja, tapi melihat tulisan-tulisan di medsos yang tidak berkenan, yang bukan berasal dari firman. Nah, ketika kita melihat itu, membaca itu, mendengar itu masuk ke dalam pikiran kita, lalu masuk ke alam bawah sadar kita. Iya. Nah, pada saat kita menerima ajaran dari Bapak kita, menerima firman dari Bapak kita, dan waktu kita memperkatakan, kalau kita katakan terus, ini untuk menggantikan itu semua perkataan-perkataan dan tulisan-tulisan yang bukan berdasarkan firman yang ada di alam bawah sadar kita. Iya, iya. Digantikan. Lalu, kita perlu mengimajinasikan juga. Ketika kita mengimajinasikan, terus kita imajinasikan, itu mengganti tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan firman. Karena ketika kita lihat berita, mulai beritanya kok nggak sesuai firman gitu. Kita lihat kok ini nggak. Jadi alam bawah sadar kita ini merekam hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika kita mengimajinasikan yang berasal dari Tuhan, ini mengubah alam bawah sadar kita yang tadinya terekam yang tidak baik, diubah. Jadi sekarang punya yang baru, imajinasi yang baru. Iya, iya. Jadi itu gunanya untuk mendeklarasikan, mengimajinasikan. Nah, kalau sudah gitu, itu seperti ajaran, arahan dan tegurannya itu sudah masuk ke file kita. Ya, sudah masuk ke file kita di alam bawah sadar kita. Jadi ketika diperlukan, maka file-file ini akan keluar. Iya. Lalu kita bisa perkatakan lagi. Ketika diperlukan, ini akan diperkatakan lagi. Nah, begitu caranya memelihara. Otomatis itu nanti juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari kan, Bang Mul? Iya, itu memang untuk sehari-hari. Iya. Karena perkataan-perkataan buruk di sekitar kita itu kan sehari-hari. Tontonan yang kita lihat, medsos yang kita lihat, itu Iya. kan sehari-hari. Nah, kita akan mengalahkannya dengan sehari-hari juga. Iya, Bang. Ya. Yes, yes.
Nah, Bang Mul, kita sebagai anak kan kita juga harus mempunyai pengenalan akan Tuhan yang progresif. Iya. Nah, kan kita juga sudah tahu kalau ini salah satunya dari orang tua. Iya. Nah, tapi bagaimana kalau orang tua ini justru juga belum mempunyai pengenalan akan Tuhan? Nah, itu bagaimana solusinya bagi para anak-anak, Bang Mul? Ya kalau buat anak-anak tetap kalau dia tahu bapaknya, orang tuanya kurang berfungsi, cari bapak rohani. Tuhan sudah menyediakan. Jangan bilang, aduh saya nggak ketemu. Nggak mungkin. Setiap orang yang haus, setiap orang yang rindu kepada Tuhan, pasti akan berjumpa dengan bapak rohaninya. Iya, iya. Bapak rohaninya akan memberikan pengenalan akan Tuhan. Walaupun jauh lebih baik kita sebagai bapak kandung itu menjadi bapak rohaninya juga. Itu jauh lebih baik karena sehari-hari bisa dilihat oleh anak. Karena bapak rohani yang dibangkitkan Tuhan itu bukan cuma bisa mengajar, bukan cuma bisa khotbah, tetapi bisa menghidupi firman juga. Jadi kehidupan sehari-harinya nyata. Firman bekerja dalam hidupnya. Firman Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bukan bapak rohani yang kalau ibadah, kayaknya ini banget gitu. Berwibawa apa. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, bisa suka ngoceh-ngoceh apa. Tuhan tidak membangkitkan bapak rohani seperti itu. Tuhan membangkitkan bapak rohani yang bisa memberikan warisan kepada anak-anaknya, yaitu pengenalan akan Tuhan. Iya. Ya. Jadi kalau ada orang tua yang tidak berfungsi, ya kembali lagi cari bapak rohani. Iya. Kalau sudah punya bapak yang tepat, hidup kita akan seperti Ishak. Iya. Artinya apa? Ketika menabur dalam ketaatan, Tuhan memberkati 100 kali lipat pada tahun yang sama. Yes. Ya, jadi itu akan kita miliki juga. Amin, Ya. amin. Yes, biar anak-anak ini benar-benar mendapatkan bapak yang benar dan Iya. menerima pengenalan akan Tuhan. Tapi kalau misalnya nih di rumah hubungan anak dengan orang tua ini kurang harmonis, Bang. Iya. Tapi kan anak-anak tetap harus menghormati kan. Iya, Nah, betul. ini apa sih tips dari Bang Mul supaya anak-anak ini tetap dapat menerima berkat dari Tuhan? Bangun hubungan. Bangun hubungan dengan orang tua. Kalau orang tua tidak memulai, kita yang mulai. Iya. Jadi harus ada yang memulai. Orang tua tidak mau memulai, kita mulai. Bangun hubungan. Ada contoh di Tiongkok. Ya, kisah di Tiongkok. Menantu sama mertuanya. Mertuanya ini seperti nggak suka dengan menantunya. Jadi sering memperlakukan menantunya dengan tidak baik. Lalu tiba-tiba menantunya ini berpikir mau membunuh mertuanya. Tetapi kalau bunuh langsung tidak bisa kan? Bisa ditangkap. Jadi dia pergi ke tabib. Ya, jadi dulu namanya tabib. Ke tabib dia minta tolong buatkan racun yang nanti dia taruh di makanan supaya orang tuanya meninggal, mertuanya itulah. Tetapi yang bukan yang habis makan langsung meninggal, tapi pelan-pelan meninggal. Oke, ini tabib sudah tahu masalahnya, jadi dia buatkan, dikasih ke menantunya. Tapi dengan syarat, tabibnya bilang dengan syarat kamu harus memberinya dengan kasih sayang. Jadi kalau misalnya mertuamu meninggal, engkau nggak ketahuan gitu. Jadi iya dia setuju, ya bagus juga kan. Udah dia mulai yang biasanya dia marah gitu sama mertuanya karena suka diperlakukan dengan tidak baik. Jadi dia memberi makanan dengan kasih gitu ya. Dia mulai waktu mertuanya tidur diselimutin juga dengan kasih gitu. Terus mertuanya ini begitu melihat menantunya kok baik ya gitu, langsung berubah. Berubah
dia jadi baik sama menantunya. Iya. Oh, jadi baik. Nah, menantunya lihat mertuanya berubah gitu. Tapi tiba-tiba dia ingat, waduh, tiap hari dia kasih racun. Jadi dia kembali lagi ke tabibnya. Dia bilang, Pak Tabib, tolong dong, sekarang mertua saya udah baik sama saya. Tolong, bagaimana caranya supaya itu racun bisa dinetralisir? Tolong berikan obatnya. Tabibnya ketawa, senyum-senyum ketawa. Terus tabibnya bilang, tenang aja, yang saya berikan itu adalah obat supaya mertua kamu itu tetap sehat, tetap kuat, tetap fit. Gitu. Oh, jadi selama ini yang diberikan bukan racun supaya meninggal, tetapi obat yang jadi mertuanya lebih fit, lebih sehat. Tapi karena kasih yang dia berikan dengan tulus, karena dia pikir akan meninggal kan, ya udahlah, syaratnya harus diberikan dengan kasih, ya dia berikan dengan kasih. Tetapi perubahan terjadi. Jadi maksudnya apa? Ketika perubahan dimulai, ya tidak peduli dari orang tua atau anak, kalau perubahan itu dimulai, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Amin. Yang tadinya terjadi perselisihan antara orang tua dan anak, karena anak melihat, oh saya yang harus membangun hubungan. Dia memperlakukan orang tuanya dengan hormat, dengan kasih, orang tua bisa berubah. Iya. Karena melihat anaknya. Ketika orang tua berubah, anak berubah, di situ akan terjadi damai sejahtera. Damai sorga akan turun. Amin. Nah, prinsipnya gini, kalau bagi anak-anak untuk mengubah orang tua seperti itu, selain berdoa, kan harus dengan sikap juga. Kita mesti tahu prinsip air. Air yang menetes ke batu. Walaupun batunya besar, tapi perhatikan, kalau tiap hari menetes, batu itu akan berlubang juga pada satu saat. Jadi apa maksudnya? Kalau anak-anak tahu orang tua tidak memperlakukan dengan baik sehingga terjadi perselisihan, ayo mulai bangun hubungan dengan orang tua. Iya. Mungkin yang engkau lakukan itu seperti air yang menetes, tetesan air saja. Tetapi kalau tetesan air saja bisa melubangi batu yang keras, apalagi yang engkau lakukan dengan penuh kasih, maka orang tuamu akan, hatinya yang keras itu akan dilembutkan juga. Iya. Amin. Dan kalau sudah terbangun, berkat Tuhan pasti akan dicurahkan atas keluarga ini. Yes. Iya. Engkau menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sendiri merasa episode hari ini sangat menjejukkan hati. Yeah. Karena saya percaya pasti pemirsa juga bisa merasakannya. Yeah. Biar anak-anak yang benar dibangkitkan dan diberkati ya Bang Mul. Iya. Terima kasih Bang Mul telah hadir pada hari ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya yang pastinya lebih menarik. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian episode anak-anak yang diberkati Tuhan. Biar melalui episode ini, kita sebagai anak-anak benar-benar bisa merasakan berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara dapat mengirimkan respon, kesaksian, ataupun pertanyaan ke dalam kolom komen di bawah ini. Atau saudara juga dapat mengirimkan langsung ke hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat langsung mengirimkan pesan ke hotline chat yang sudah saya sebutkan tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. See you on the next level.